Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita masih dibangkitkan Allah Ta'ala dalam kondisi masih sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan takwa melekat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang istiqomah sehingga sampai dengan akhir hayat kita semuanya sampai pada tahapan husnul khatimah. Amin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah sampai pada tahapan pertengahan di bulan Syawal, mengingatkan kembali untuk satu amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah pada kita semuanya, yaitu puasa di bulan Syawal 6 hari. Selain hari ini juga bagian dari Yaumul Fitr. Tapi secara spesial di bulan Syawal itu ada satu amalan yang memang Rasulullah betul-betul menekankan untuk berpuasa 6 hari. Dan ini bagian dari bulan Syawal itu sendiri, yang maknanya adalah peningkatan. Dan peningkatan salah satunya Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa 6 hari. Dan ini juga terkait dengan apa sih yang harus kita tingkatkan, karena memang Syawal itu bulan peningkatan. Pertama, kemarin kita sudah beridul fitri di awal bulan Syawal. Ada ya'udu, kembali kepada fitri. Fitri ada yang memaknai makan, ya, kembali makan, karena memang kita tidak boleh puasa pada bulan Idul Fitri. Di sisi lain, Al-Fitri itu ada yang memaknai kembali kepada kesucian, yaitu fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia sebagaimana manusia sejak bayi keluar itu oleh Rasulullah disebut dalam kondisi suci. Kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu dalam kondisi suci. Jadi dalam kondisi suci itu ketika lahir, belum ada dosa, belum ada hawa nafsu yang dituruti. Itu sebagaimana kondisi ketika di alam rahim, di mana setiap manusia ternyata sudah bersaksi di hadapan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalam surat A'raf ayat 172, ternyata setiap anak Adam, kita termasuk anak Adam, oleh Allah ternyata sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Berarti ketika kita di alam rahim, kita itu sebenarnya sudah bersyahadat, sudah memiliki tauhid tingkat puncak. Karena syahadat itu menurut Rasulullah itu imannya sudah top, on the top. Iman itu terdiri dari banyak cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Di dalam dirinya itu mengalir jiwa yang tidak ada ilah kecuali Allah. Hatinya yang ada hanya Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada apapun. Kita itu bergantung kepada selain Allah. Sama kondisi ketika kita di alam rahim. Ternyata dalam tafsir di situ ditafsirkan ruhnya. Ruhnya itu bersaksi di hadapan Allah. Bahasanya jiwa di situ. Wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum. Ada yang memaknai jiwa, jiwanya yang bersaksi. Nah,
kembali kepada fitrah berarti bagaimana setelah kita dididik selama 1 bulan, kita kembali kepada fitrahnya. Bagaimana supaya kembali kepada fitrah? Surat Rum ayat 30 ternyata kita harus fokus lagi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Di situ ada keterangan tentang fitrah. Supaya kita kembali fitrah itu berarti kita menghadapkan wajah sepenuhnya untuk agama yang sempurna ini. Jadi kita berupaya untuk memfokuskan kepada akhirat kalau dalam bahasa umum dibanding dunia. Kita memfokuskan untuk ibadah dalam pengertian ibadah tidak hanya kepada duniawi. Semua aktivitas kita fokuskan kepada ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang ditingkatkan adalah bagaimana kita mencapai tingkat kesucian sebagaimana kita masih bayi, sehingga murni kita teliti dalam diri kita, sehingga ada yang memaknai kesucian itu berarti kesucian hatinya bersih dari dosa-dosa. Kita memiliki karakter untuk setiap waktu setiap saat berpuasa, yaitu menahan hawa nafsunya dari segala perbuatan yang dikatakan jahil, segala perkataan yang dikatakan zur menurut Rasulullah. Jadi hawa nafsunya itu bisa dikendalikan. Kembali kepada kesucian berarti hatinya juga senantiasa disinari cahaya dengan tadarus Al-Quran sebagaimana di waktu bulan Ramadan. Nah, ini ditingkatkan. Termasuk yang ditingkatkan adalah hasil dari hati yang bersih dan bercahaya itu apa? Akhlak. Karena Al-Quran sudah ada di dalam hati kita cahayanya, maka akhlak yang ditingkatkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya Al-Quran. Begitu yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya akhlak Rasulullah itu apa? Akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Al-Quran yang berjalan. Bahkan Rasulullah menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu berarti perilaku makhluk dengan sang khalik. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memberikan contoh perilaku terhadap sang khalik. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap Allah. Bagaimana sholatnya. Bagaimana Rasulullah itu menjaga supaya tidak masuk ke dalam kemusyrikan, sehingga hatinya senantiasa ikhlas, murni kepada Allah, supaya senantiasa tawadhu, tidak ada kesombongan. Maka Rasulullah setiap detail itu dinasihatkan pada para sahabat, sampai terkait dengan riya pun diingatkan. Hati-hati dengan syirik kecil. Ini kepada sahabat diingatkan. Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Syirik yang tersembunyi, yang bahkan itu lebih halus daripada langkah semut. Apa itu? Riya. Itu Rasulullah mengingatkan. Maka sikap kita terhadap Allah, bagaimana sholat kita, bagaimana hati kita kepasrahannya kepada Allah, bagaimana sikap kita, apakah sudah menjadi mukmin yang senantiasa sabar dan syukur, sebagaimana dinasihatkan Rasulullah, mukmin yang menakjubkan, yaitu orang yang senantiasa sabar dan syukur. Nah, dan lain-lain, termasuk akhlak kepada sesama manusia. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana akhlak dengan keluarga, bagaimana akhlak dengan sahabat, bagaimana akhlak dengan non-muslim, dan lain sebagainya. Akhlak juga bisa sampai kepada tahapan perilaku dengan lingkungan sekitar. Dengan hewan pun Rasulullah sudah memberikan contoh yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Maka hasil didikan selama Ramadan, kita senantiasa puasa 29-30, tujuannya adalah mengendalikan hawa nafsu, kemudian diisi dengan cahaya dan berbuah yang namanya akhlak. Maka kembali kepada kesucian berarti kepada fitrah manusia, menghadapkan wajah seutuhnya, sepenuhnya kepada din. Jadi Rasulullah di dalam berkata, di dalam melangkah, di dalam berbuat apapun tidak lepas dari
Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi salah satu bagian evaluasi kita supaya nanti di bulan Syawal itu betul-betul meningkat. Sesuai namanya Syawal, peningkatan, yaitu meningkat setelah Idul Fitri gitu ya. Kita betul-betul kembali kepada kesucian yang maknanya adalah bagaimana mengaplikasikan training Ramadan di dalam kehidupan sehari-hari yang sampai kepada akhlak. Dan akhlak itu senantiasa kita bina dengan kebersihan hati dan cahaya yang dimasukkan dalam hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ada kekeliruan insyaallah nanti kita revisi dan kita akhiri untuk ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.